merdeka, merdeka belajar. Katakan merdeka, katakan merdeka, merdeka belajar. Katakan merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syurufal Akhirah. Saya guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Cilacap akan mensosialisasikan modul 1.4 yaitu budaya positif. Semoga dengan adanya sosialisasi ini rekan-rekan dan calon guru penggerak yang lain akan bisa memberikan yang terbaik tentang sekolah kita dengan budaya positif. Ayo kita ikuti dari awal sampai akhir nanti ya. Monggo. Yang pertama, budaya positif. Nah, konsep budaya positif itu ada 5 ya, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas. Yang ketiga yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Dan yang kelima, yang keempat adalah restitusi atau 5 posisi kontrol ya. Dan yang terakhir adalah restitusi atau segitiga restitusi. Dan kita akan bahas satu persatu nanti ya. Dan kita bisa melihat dari pernyataan Ki Hajar Dewantara ya, yaitu kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan ya. Seorang petani itu dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik ya, yang menanamkan atau menanam padi misalnya ya, hanya dapat menuntut tumbuhnya padi ya. Jadi ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, dan membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu hidup tanaman padi. Demikian juga dengan siswa ya, kita hanya bisa memotivasi dan memberikan dorongan kepada siswa. Jadi kita tidak dapat mengharuskan atau siswa harus ini harus itu, tapi siswa pada dasarnya sudah ada siswa itu bukan kertas kosong ya. Jadi siswa sudah ada dasarnya dan kita tinggal memfasilitasi atau memberikan dorongan dan motivasi ya, agar mereka tumbuh dengan sesuai dengan tumbuh kembang anak. Selanjutnya, sekarang perubahan paradigma yaitu teori kontrol ya. Ada ilusi guru itu mengontrol murid ya. Di sini pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid ya untuk berbuat sesuatu. Ya, jika murid tersebut itu memilih untuk tidak melakukannya ya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol murid atau mengontrol perilaku tersebut, hal ini karena murid tersebut memang mengizinkan dirinya untuk dikontrol ya. Saat itu bentuk kontrol dulu menjadi kebutuhan dasar yang dimiliki murid tersebut. Nah, teori kontrol itu menyatakan bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi pada dasarnya itu siswa berperilaku itu pasti punya tujuan. Misalkan ada siswa yang misalkan coret-coret tembok misalkan, mungkin tujuannya ingin diperhatikan ya. Dan ada siswa yang di sekolah kok rame di kelas ya, itu barangkali siswa tersebut sebetulnya ingin diperhatikan, dia karena tidak memenuhi kebutuhannya, dia ingin diperhatikan ya. Jadi seperti itu. Dan dilanjutkan. Nah, yang selanjutnya ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya, jadi menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Ya, mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Dan mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan yang negatif. Jadi kritik dan rasa bersalah
kepada anak itu tandanya identitas gagal. Ya. Jadi kita harus semuanya dengan berbudaya positif ya, terhadap anak. Nah, yang selanjutnya ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ya. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol ya, segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dan dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat seorang guru yang berusaha untuk agar anaknya atau siswanya nurut dengan guru tersebut. Ya, jadi siswa biasanya kalau dibujuk untuk melakukan sesuatu, misalkan dia tidak mau, akhirnya guru tersebut biasanya melakukan semacam pemaksaan ya, akhirnya kepada siswa untuk membujuknya. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini jadi orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid itu berbuat hal-hal tertentu. Nah, apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Karena pemaksaan itu ya siswa itu akhirnya mau dipaksa, tapi untuk jangka panjang mereka akan selalu ingat hal-hal yang negatif tentang gurunya memaksa dia. Nah, seperti itu. Nah, kita dapat mengontrol seseorang. Dapatkah kita mengontrol seseorang? Nah, ini ada teori ya, teori stimulus respon dan teori yang satunya teori kontrol. Ya. Kalau teori stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya. Kalau yang teori kontrol itu berusaha memahami pandangan orang lain. Ya. Jadi kita memahami orang lain tentang dunia. Yang kedua, stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, jadi setiap orang yang berbuat jelek atau berbuat buruk itu suatu kesalahan dianggapnya kalau menurut stimulus respon. Tapi kalau menurut teori kontrol itu semua perilaku itu memiliki tujuan, pasti ada tujuannya. Dan yang ketiga, menurut stimulus respon
Mematuhi peraturan. Ya, biasanya disiplin itu mematuhi peraturan ya, atau tertib atau tepat waktu semacam itu ya. Tapi kalau di sini disiplin itu dalam bahasa Latin sebetulnya artinya itu belajar ya. Nah, disiplin itu membuat orang itu menggali potensinya, potensi menuju suatu tujuan agar dia dihargai. Ya, jadi belajar ya. Tapi karena budaya kita ya, maka kata disiplin sudah berubah ya, menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Ya, disiplin kan harus datang pagi jam 7, harus pakai sepatu hitam, harus memakai seragam. Kalau tidak membuat PR nanti akan mendapatkan sanksi. Nah, itu biasanya yang terngiang di kepala kita itu disiplin itu seperti itu. Tapi sebetulnya itu sesuatu yang kurang pas. Nah, sekarang yang selanjutnya teori motivasi perilaku manusia. Ya, seperti tadi saya katakan, manusia itu berperilaku pasti ada tujuannya ya. Jadi motivasi itu ada motivasi eksternal yang berasal dari luar diri kita atau dari lingkungan, ataupun internal ya, yang berasal dari diri kita sendiri. Nah, itu yang nomor satu itu yang contoh motivasi eksternal, yaitu biasanya orang berperilaku itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalkan ya, siswa mengerjakan PR karena kalau tidak mengerjakan PR nanti saya akan dihukum, saya akan disuruh membersihkan WC. Nah, itu karena menghindari hukuman itu karena bukan atas diri sendiri, tapi karena atas dasar motivasi dari orang lain ya. Nah, yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain ya. Nah, jadi misalkan kita belajar nanti pintar dan nanti akan mendapatkan ranking dan dapat hadiah ya. Itu motivasi dari luar, karena iming-iming atau hadiah. Nanti kalau yang bisa maju atau yang bisa maju ke depan dengan dengan betul nanti akan mendapatkan hadiah. Nah, itu dia termotivasinya karena hadiah dari luar ya. Tapi yang ketiga ini ya dari internal ya, yang termasuk tujuan disiplin positif, yaitu untuk menghargai diri sendiri ya, menjadi insan sesuai harapan kita. Jadi saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan hal tersebut. Jadi karena diri sendiri ya, saya ingin belajar, saya ingin mendapatkan nilai yang bagus, saya ingin datang pagi-pagi ke sekolah, itu karena dari dalam diri saya sendiri, bukan karena misalnya siswa ya, nanti sama Bu Wiro nanti dihukum kayak gitu ya, misalkan kalau datang terlambat nanti dihukum, tapi sudah dari dalam diri sendiri ya. Saya mau berangkat pagi karena kalau berangkat pagi memang belajarnya pagi jam 7, jadi masuk dengan kesadaran sendiri ya, itu termasuk disiplin internal atau motivasi internal yang merupakan tujuan dari disiplin positif. Nah, selanjutnya kita sudah tahu ya, ada hukuman, ada penghargaan. Hukuman kalau menurut rekan-rekan bagaimana? Hukuman baik apa jelek? Jelek. Nah, kalau penghargaan? Baik. Ya, menurut saya juga dulu sebelum belajar di guru penggerak seperti itu, penghargaan itu baik dan hukuman itu jelek. Tapi sebetulnya di dalam sini setelah belajar CGP itu hukuman dan penghargaan itu sama-sama kurang baik ya. Kenapa? Sekarang di sini yang peraturan kelas dulu ya. Peraturan kelas atau keyakinan kelas ya. Peraturan kelas beda apa enggak dengan keyakinan kelas? Beda. Kalau peraturan kelas bagaimana? Dibuat oleh satu orang. Berdasarkan kesepakatan. Dipatuhi oleh Ya, peraturan biasanya dari sekolah dan harus dipatuhi oleh seluruh warga sekolah. Tapi kalau keyakinan kelas, sama-sama. ya kita sama-sama. Ya, jadi kita membuat
kendaraan roda 2. Itu namanya aturan. Kita memiliki aturan 3M ya, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Itu peraturan. Ya, di sini kalau kesepakatan kelas tadi kita berkolaborasi dengan siswa dan guru menyepakati bersama semua kesepakatan kelas tersebut. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan kelas, keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan itu. Jadi mengapa peraturan ya, bukan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu untuk mendukung motivasi intrinsik ya, untuk lebih menggerakkan seseorang. Ya, jadi keyakinan kelas itu lebih fair lah ya. Jadi tidak ada yang mengatur sendiri, ada yang melaksanakan sendiri, tapi bersama-sama kita membuat dan melaksanakannya bersama-sama. Selanjutnya tadi penghargaan. Kenapa penghargaan kok disebut kurang bagus ya untuk kenapa? Padahal saya sebelumnya juga penghargaannya bagus lah. Kalau ranking 1 dapat hadiah penghargaan ya. Itu ternyata ada dampaknya. Ini pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu berlaku untuk mendapatkan seseorang melakukan sesuatu dalam jangka waktu pendek. Ya. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan seterusnya, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan dan kehilangan motivasi dari dalam ya. Karena misalnya kita diberi penghargaan, kalau misalkan guru tidak memberikan penghargaan kepada kita, maka kita tidak akan termotivasi untuk belajar. Kita tidak ada hadiahnya lagi sekarang, jadi belajarnya santai saja. Nah, akhirnya seperti itu. Nah, selanjutnya jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan lagi, kita pun tidak menyadari ya, tindakan baik yang kita lakukan tidak sadar ya, karena kita pokoknya anak-anaknya itu penghargaan, hadiah ya, hanya tidak ada tujuan mau belajar itu kenapa, tapi untuk penghargaan ya. Nah, yang kedua itu penghargaan itu tidak efektif. Kenapa penghargaan itu tidak efektif ya? Suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang juga dengan persyaratan ya. Ada syaratnya. Kalau penghargaan itu ada syaratnya. Jadi tidak semua orang satu kelas bisa punya penghargaan ya. Hanya jika ada yang melakukan hal yang diinginkan oleh guru ya, maka akan mendapatkannya. Misalkan tapi ya, yang ingin hadiah juara 1, misalkan prestasi ya, ranking 1, maka dia harus berlomba-lomba dengan temannya, harus mendapatkan nilai yang terbaik ya. Jadi kadang-kadang juga ada yang kemungkinan curang akhirnya ya. Nah, jika saya berharap atau mengharapkan sesuatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka akan kecewa atau kecil hati ya. Sudah kepengen buat ranking 1, ternyata ranking 3 juga kecewa. Padahal masih ranking 3 ya, masih itu, tapi tetap ada rasa kecewa. Padahal pintar aku, kadang-kadang kan ada yang merasa seperti itu. Ya. Jadi kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Jadi dia sudah kecewa, akhirnya lain kali ya. Saya udah malas lagi untuk belajar karena saya udah tidak mungkin menyaingi yang ranking 1. Nah, kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan ya. Jadi merupakan kebiasaan dari kita itu agar jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Jadi kita harus selalu menyiapkan hadiah atau penghargaan agar orang lain selalu berperilaku yang kita inginkan. Selanjutnya. Penghargaan juga akan merusak hubungan. Kenapa? Ya,
pesimis. Nah, penghargaan itu menghukum. Kenapa disebut menghukum? Ya. Nah, itu tadi ranking ya. Ranking. Ya, yang akan mendapatkan ranking tadi kedua, ketiga dan seterusnya. Karena ranking yang paling tinggi kan ranking 1 ya. Itu akan merasa dihukum. Penghargaan dan hukuman itu hal yang sama. Ya, tadi dikatakan keduanya itu mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Jadi perhatikan penghargaan dikiranya bagus, hukuman jelek, tapi ternyata keduanya sama-sama ada efek sampingnya ya, atau ada kendalanya ya. Yang selanjutnya karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu panjang. Jadi penghargaan terlihat sebagai hukuman. Dia merasa tertekan karena kepingin mendapatkan penghargaan. Dia tidak santai ya. Dia harus berbuat bagaimana caranya biar mendapatkan penghargaan. Kalau penghargaan sudah diharapkan namun tidak dapat, dia akan merasa sangat terhukum, tersakiti ya, dan lain sebagainya. Ya, selanjutnya. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi ada hukuman, ada konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Nah, hukuman itu membuat anak sakit ya, untuk jangka waktu yang lama. Sedangkan konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu yang pendek. Anak akan memiliki kedisiplinan dalam hukuman. Tapi kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Dan hukuman itu merupakan paksaan, sedangkan konsekuensi itu stimulus tanggapan atau stimulus respon. Nah, hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Sedangkan hukuman konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik. Nah, dalam hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan konsekuensi anak belajar mematuhi peraturan. Nah, hukuman contohnya ya, marah, rasa bersalah, dipermalukan, rasa tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Hukuman atau sanksi atau konsekuensi. Coba mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Itu merupakan apa? Merupakan hukuman ya, bagus ya. Terus tadi meneliti lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman? Karena terlambat hadir di sekolah. Dan tidak boleh diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Ya. Selanjutnya menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Apa? Meminta murid tidak menggunakan sepatu sereng di kelas karena tidak memakai sepatu hitam. Hukuman. Ayo, hukuman apa konsekuensi? Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Ya, hukuman karena ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. PJOK pada pelajaran PJOK. Pada pelajaran PJOK. Konsekuensi. Itulah ya tentang hukuman dan konsekuensi. Nah, selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Itu ada kebutuhan bertahan hidup, penguasaan, kebebasan, kesenangan, dan cinta kasih. Jadi ada yang penguasaan, misalkan contohnya ya, misalkan kita
Nah, ini misalkan kelas 1 sudah bisa apa? Menulis. Ya, sudah bisa menulis dan dia nilainya tetap jelek misalkan. Berarti merupakan bentuk kebutuhan apa? Sudah bisa menulis. Tapi ya, jadi sudah menguasai tetapi belum dihargai ya. Jadi penguasaan. Misalkan kita ingin main-main di luar dengan teman-teman, Kebebasan. kebebasan. Kebutuhan itu semuanya ya. Nah, itu tadi kebutuhan cinta kasih itu untuk diterima. Ya. Pengakuan itu atas kemampuan seseorang diakui oleh guru atau orang lain. Dan untuk kesenangan itu ingin merasa senang tadi ya. Dan kebutuhan kebebasan pilihan ya, yang benar bebas ya di luar sana. Ya. Nah, sekarang kita contohkan di sini. Itu termasuk kebutuhan apa? Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal aku suka dan senang menyanyi. Itu termasuk kebutuhan apa? Senang. Ya, kesenangan ya. Nah, yang kedua, ibu guru tidak menyapa aku hari ini padahal aku pakai jepit rambut baru. Cinta kasih. Ya, cinta kasih. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin buku aja. Apa? Kebebasan. Kebebasan. Iya. Aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Penguasaan. Tidak, itu ada posisi 5 posisi kontrol ya. Ada posisi kontrol penghukum, pembuat orang bersalah, teman, pemantau dan manajer. Itu contohnya ya. Yang menghukum menghardik ya. Terus yang membuat orang merasa bersalah itu berceramah dan mengatakan ibu sangat kecewa ya, karena kalian bagaimana ya tidak melakukan seperti yang guru bilang ya. Itu membuat orang merasa bersalah dan misalkan membuatkan alasan-alasan ya, atau ayo lakukan demi ibu ya, itu sebagai teman ya. Kalau sebagai pemantau ya, aturannya apa? Nah, itu sebagai pemantau. Hanya memantau atau menyisihkan diri bila diawasi ya. Dan hasilnya itu guru berbuat apa, guru berkata apa, nanti hasilnya kalau penghukum itu hasilnya itu memberontak ya, menyalahkan orang lain, berbohong ya. Sedangkan membuat orang merasa bersalah, hasilnya itu menyembunyikan, menyangkal, berbohong.
paling tidak kalau belum bisa membaca ya paling tidak penghafal. Jadi antara penghafal dan membaca. Tapi yang paling bagus itu posisi membaca. Ini kata-kata itu yang masuk ke anak itu 10%. Kalau nada suara itu 36%, dan bahasa tubuh ya atau verbal itu 50%. Jadi kita jangan terlalu sering berkata-kata karena kata-kata kan cuma 10%.
kamu satu-satunya yang pernah melakukan, bukan kamu satu-satunya, ya. Jadi sudah pernah ada orang lain, ya. Tapi harus ada tanggung jawabnya, ya. Seperti itu, restitusi. Lanjut. Nah, ini untuk membuat menstabilkan identitas, ya. Itu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, ya. Berbuat salah itu manusiawi, ya, tidak perlu takut-takut, ya. Tapi harus ada tanggung jawabnya untuk konsekuensinya. Tidak boleh menyalahkan diri sendiri, ya. Kamu bersikap baik pada dirimu sendiri. Menstabilkan identitas, ya. Jadi tidak merasa disalahkan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Itu membantu siswa mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs. Apakah itu honor, freedom, love, and belonging, atau survival tadi kebutuhan kelima, ya. Misalkan contohnya validasi tindakan itu, kamu bisa saja kamu melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Jadi seperti itu contohnya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Itu termasuk validasi tindakan yang salah. Apa kamu bisa melakukannya dengan yang lebih baik besok lagi? Seperti itu, ya. Tindakan validasi tindakan yang salah. Ya, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan, ya. Setelah kita memvalidasi identitas, menstabilkan identitas, kedua menstabilkan yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi kesalahan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan, ya. Anak melihat kesalahannya itu dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain, ya. Biasanya dengan perkataan apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita, ya, dengan menanyakan keyakinan kelas ataupun kesepakatan kelas. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Yang selanjutnya, kelas yang ideal itu seperti apa sih, ya? Nah, terus kamu ingin jadi anak seperti apa? Nah, itu untuk menanyakan keyakinan yang telah disepakati bersama di kelas menjadi kesepakatan dan sudah diyakini, ya, di kelas tersebut. Jadi mereka sudah tahu, oh berarti saya keyakinan kelas yang mana yang saya langgar atau yang tidak dipenuhi oleh siswa tersebut, ya. Selanjutnya. Nah, jadi dari awal sampai akhir tentang disiplin budaya positif itu bisa disimpulkan yang pertama yaitu membentuk budaya sekolah positif di sekolah dengan berfokus pada kebutuhan murid dan pertumbuhan karakter positif bukanlah hal yang mudah, ya, tetapi kita bisa merencanakan yang terbaik untuk murid dan sekolah. Yang kedua, buah dari kinerja kelas ini dapat terlihat ketika kita menyadari bahwa murid kita telah bertumbuh menjadi seorang dewasa yang sukses di kehidupan, pekerjaan, dan relasinya dengan orang lain dengan karakter yang memiliki integritas tinggi, bertanggung jawab, dapat diandalkan, berbudi pekerti luhur, dan bermanfaat bagi lingkungan dan negara. Nah, kalau bukan kita yang melakukannya itu siapa lagi, ya? Terus kalau bukan mulai sekarang, kapan lagi, ya, kita akan mulainya? Ya, jadi tentang budaya positif itu akan terwujud apabila ada kolaborasi dari semua warga sekolah, mulai dari siswa, guru, karyawan, dan lingkungan sekitar atau masyarakat
kita berdoa bersama dan kita berkolaborasi bersama-sama ya. Insya Allah bisa nggih? Nah, demikianlah paparan dari saya tentang budaya positif. Ya. Barangkali ada saran, kritik ataupun masukan ya, monggo dipersilakan. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dadiro yang sudah mengatakan tentang budaya positif di sekolah. Yang memang sekolah kita itu perlu sekali untuk mengembangkan budaya positif yang seperti Bu Dadiro katakan. Adanya guru penggerak itu akan menambahkan semangat bagi kita semuanya. Terima kasih Bu Dadiro yang sudah memberikan contoh-contoh teori dan yang lainnya, literasi yang sudah diterapkan di kelasnya. Semoga nanti kelas yang lain akan menirunya. Memang Bu Dadiro hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali yang lain ada? Atau mungkin cukup? Ya, mungkin sepertinya sudah paham semua ya tentang materi budaya positif. Ya, alhamdulillah paparan ini sudah selesai dan saya berterima kasih sekali kepada rekan-rekan yang bersedia atau meluangkan waktunya sejenak ya untuk mendengarkan paparan tentang budaya positif. Saya berharap budaya positif akan terlaksana di sekolah kita dan sekolah kita tambah maju dan tambah banyak muridnya ya. Alhamdulillah. Demikianlah sebelum dan sesudahnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Ya. Al-insanu mahalul khata wa nisyan. Ya, manusia itu tempatnya salah dan lupa. Ya, itu saya sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Hari ini sehat semua ya? Nah, untuk pagi ini kita akan bersama-sama mengadakan kesepakatan kelas. Ya. Kesepakatan kelas itu nanti harus dipatuhi oleh seluruh warga kelas berapa? Kelas 4. Ya, kelas 4. Di sini harus dilaksanakan. Kalau tidak melaksanakan nanti ada apa? Tanggung jawabnya ya, tanggung jawabnya kalau tidak pakai sepatu misalkan dia harus segera memakai sepatu misalkan ya. Nah, nanti Bu Guru sudah membagi ini ya, sudah membagi dan kalian semua bebas ya mau membuat kesepakatan apa ya. Jadi nanti misalkan ya di kelas harus sopan santun. Misalkan kalau mau bertanya angkat tangan dulu ya, boleh ditulis di situ ya. Terserah mau membuat berapa tapi tulisannya yang besar. Ya, biar nanti bisa dibaca. Kalau kecil, ambil contohnya jangan terlalu kecil, nanti tidak terbaca di sini ya. Sudah jelas semua? Sudah? Ya, silakan kalian tulis. Namanya nama pendek saja, enggak apa-apa ya. Anggi, yang gede.
Ya, silakan ditulis. Ya. Nanti setelah ditulis, tempel di depan ya. Nulisnya yang besar. Sudah selesai belum? Nah, yang sudah selesai tapi gantian ya. Ditempel di depan. Gantian jangan berebut ya ke depan atau mau menurut absen? Nggak usah kalau ya menurut absen. Menurut absen nanti yang belum nanti berarti dilewati ya kalau yang belum nanti. Ya, sekarang nomor absen 1. Abdul. Ya, ditempel di depan. Di sebelah kiri pojok. Ya. Ya. Selanjutnya siapa? Indah ya. Yang ketiga, Siva. Yang keempat, Alia. Yang kelima, Andre. Di bawahnya, terus agak naik. Sini nggak apa-apa. Ya. Selanjutnya, yang ke-6. Siapa belum? Ya Evan nggak ada? Akbar. Selanjutnya, Gilang. Ya, setelah Gilang siapa? Selanjutnya, ya selanjutnya setelah Kanaya, Marco. Ya setelah Marco Adit. Ya siapa saja lah. Adit. Setelah Adit, Nesa. Ya, depan. Setelah Nesa, Yasmin. Selanjutnya, Cici. Ya selanjutnya, oh ditempel lagi yang jatuh. Ya, ditempel lagi. Ya. Ya, nggak apa-apa. Ya selanjutnya siapa? Sultan. Ya, yang setelah Sultan? Setelah Sultan, Rendra, Juli, Syaki.
Jasmine diganti saja ya. Ini tulisannya diganti. Ini siapa coba? Balik. Indra. Ya, Dava tempel di atas, atas. Ya, atas sendiri sebelah kanan. Ya, ya, ya di situ. Ya, sudah? Ya. Udah ya, ini kesepakatan kalian ya, ada membersihkan halaman sekolah. Jangan menyebut nama dengan orang tua. Kelas harus bersih. Jangan bikin nama buruk sekolah, ya. Minimal tanggung jawab. Terus apa? Menghormati guru, harus memakai sepatu. Jangan kentut sembarangan. Harus tolong menolong. Keluar harus izin dulu. Ya ini, ya udah duduk semuanya. Semuanya duduk, ya. Berarti sudah disepakati nih? Semuanya sudah?